Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu taala sudah tadi ya terkait dengan air mutlak. Jadi khulasa terkait dengan air mutlak adalah air yang masih mengalami masih berada pada asal penciptaannya. Allah Ta'ala menciptakan seperti itu, baik itu turun dari langit, dari awan, atau keluar dari tanah, keluar dari tanah. Itu air mutlak. Baik. Kebalikan dari air mutlak yang tidak bisa dipakai berwudu adalah air muqayyad. Air muqayyad apa yang dimaksud? Air muqayyad yang qaidnya lazim, yang sifatnya selalu melekat. Sifatnya selalu melekat. Adapun kalau muqayyadnya munfak, yakni sifatnya itu bisa ditaruh, bisa tidak, bisa dipasang, bisa dihilangkan, maka itu masuk dalam kategori air mutlak, masih boleh dipakai bersuci. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, kalau air mutlak kemasukan benda tahir, mukhalid, yang larut, kemudian mustaghnan anhu, mustaghnin anhu, yang air biasanya tidak ada di situ. Afwan, yang biasanya zat itu tidak ada dalam air. Nah, baik. Contohnya zafaran, kunyit, kapur, kuhul dan semacamnya. Kemudian berubah dengan tagayyuran fahishan, berubah sifatnya dengan perubahan signifikan, maka lam tajuz at-taharah bihi, tidak boleh bertoharah karena sudah menjadi air muqayyad. Baik. Ini yang berubah apanya? Faham au laun au ri, salah satunya saja ya. Ini yang berubah ini. Jelasnya cukup salah satunya, dan perubahannya fahish. Nah, kalau ini semua tidak terpenuhi, maka masih boleh kalau benda yang masuk ke dalam air mutlak bukan tiga ini, tidak terpenuhi tiga ini, maka bukan jadi air muqayyad namanya. Paham? Nanti air mutlak berubah jadi air muqayyad kalau kemasukan benda yang begini kriterianya dan merubah dengan perubahan signifikan. Nah, sekarang kita mau bahas yang tidak memenuhi syarat. Misalnya, pertama, kalau air mutlak kemasukan apa kebalikan tahir? Najis. Kalau air mutlak kemasukan najis, kalau air mutlak kemasukan najis, nanti akan disebutkan labas. Nanti akan disebutkan ini, sayati. Kalau air mutlak kemasukan najis nanti ada hukumnya. Secara umum terbagi itu dua. Kalau kasir atau qalil, airnya banyak atau airnya sedikit. Paham? Kalau airnya sedikit, jadinya apa? Alma an-najas, bukan air mutlak jadinya, tapi air an-najas. Nanti akan datang ya. Kita skip ini. Masalah air kemasukan najis, di skip, nanti ada berikutnya. Sekarang, kalau air mutlak kemasukan benda suci tapi tidak mukhalid, apa lawannya mukhalid? Mujawir. Maka tetap jadi apa? Tetap al-ma'ul mutlak, tetap boleh dipakai berwudu. Misalnya air kemasukan kayu manis, airnya jadi manis, berubah jadi merah, tapi boleh dipakai berwudu walaupun perubahannya signifikan. Tapi benda yang masuk tidak larut. Air di baskom kemasukan sabun, langsung berbusa, berbau. Baik. Apakah air mutlak atau air muqayyad? Tergantung. Kalau sabunnya sabun cair, maka air air muqayyad. Kalau sabunnya sabun batangan, tetap air mutlak, biar berubah. Yang penting sabun batangan, karena sabun batangan tidak larut. Kalaupun ada yang lepas dari situ masih bisa diambil. Itu namanya mujawir, tidak larut gitu dalam air. Paham sampai sini? Baik. Apalagi misalnya air kemasukan batu, pasir habis nggak dalam air? Enggak, ya kan?
Pasir sungai tidak habis, biar dilewati arus nggak habis. Maka biar airnya keruh bagaimanapun, kalau kemasukan pasir tetap boleh dipakai berwudu. Jelas? Karena pasir apa? Ingat pasirnya ya, bukan debu yang lengket di pasir. Kalau debu yang lengket di pasir larut dalam air, ya kan? Larut dalam air. Nah, dia apa? Pasirnya itu tidak apa? Itu apa? Mujawir, tidak larut, sehingga air mutlak tetap bisa dipakai berwudu. Apalagi yang ketiga, syaratnya benda itu biasanya tidak ada dalam air. Nah, bagaimana kalau benda yang masuk itu suci, larut, biasanya ada dalam air? Apa biasanya benda dalam air? Hah? Apa? Batu? Tapi kan tidak larut. Kita mau benda suci, larut dalam air biasanya. Misalnya apa? Tanah, sungai, ini kan tanah. Gimana cara pisahkan air sungai dari tanah? Baik, ada orang masuk, sudah naik tanahnya, jadi keruh. Nah, seperti ini tidak masalah. Karena memang biasanya tanah ada dalam air. Makanya kalau ada air di baskom, saya sengaja pergi ambil tanah. Saya ambil tanah ini, teskop tanah sedikit saja. Saya masukkan ke dalam air di baskom sampai keruh, maka tetap boleh dipakai berwudu. Yang penting namanya tidak berubah menjadi lumpur. Tanah campur air kan jadi lumpur ya. Yang penting masih air, walaupun keruh, walaupun bau tanah, selama tidak nama airnya tidak hilang berubah menjadi lumpur, maka masih boleh dipakai bersuci. Kenapa? Airnya kan berubah drastis ya, iya nggak? Air kemasukan tanah berubah drastis, baunya, rasanya, warnanya. Kita bilang iya berubah drastis, tapi tidak mustaghnin anhu. Tanah itu termasuk hal barang-barang yang biasanya ada dalam air. Seandainya tanah kita mau katakan merubah sifat air, maka air sungai tidak bisa dipakai berwudu. Karena ketika diinjak atau apa pasti naik kotorannya berubah. Jelas sampai sini? Itu merubah air. Paham sampai sini? Sudah. Jadi ini kalau tidak memenuhi syarat. Kalau air mutlak kemasukan benda najis, maka akan ada rincian. Kadang najis, kadang tidak, tergantung. Nah, kalau air mutlak kemasukan mujawir, maka tetap air mutlak, tidak jadi muqayyad. Kalau air mutlak memasukkan benda yang mustaghnin yang la yastaghni anhu, yang biasanya ada di air, maka tetap namanya apa? Al-ma'ul mutlak. Ya kan? Nah. Paham sampai sini? Apalagi kemasukan benda cair suci biasanya tidak ada benda suci larut biasanya tidak ada di air, tapi tidak fahish perubahannya. Ini semua yang kecualian ya. Ini kan semua kuyut. Ini dikecualikan ini kan gitu ya. Namanya kuyut. Qaid. Nah, kalaupun benda yang masuk ke dalam air terpenuhi tiga-tiganya, tapi merubahnya apa? Ghairu fahish. Dia taghayyuran yasiran. Berubah tapi sedikit. Maka tetap apa? Al-ma'ul al-mutlaq. Dah? Mutlak. Misalnya apa? Air dimasukkan satu baskom, dimasukkan sedikit kapur di air jenazah, air mandikan jenazah. Air satu ember besar, masukkan sedikit kapur yang keruh sedikit, bau sedikit. Maka apa? Tidak ada masalah. Paham sampai sini? Tidak ada masalah. Tetap boleh dipakai memandikan jenazah. Kenapa? Karena yang penting kapur dimasukkan sedikit, jangan banyak. Yang penting cukup bikin keruh saja. Ya, jangan sampai putih sekali gitu. Menyengat sekali baunya mengalahkan bau air. Enggak perlu. Masih ada bau airnya, ada bau kapurnya tapi tidak mendominasi. Itu mana taghayyuran yasiran, berubahnya sedikit. Atau ada air satu baskom saya masukkan garam tapi dikit. Ya. Ada mungkin berubah tapi masih asin-asin tapi masih lebih mendominasi apa? Rasa air gitu. Nah, maka ini juga tidak. Ini juga namanya apa? Air. Dari sinilah para ulama mengatakan air itu ada 3 jenis. Air mutlak, satu, ya. Mana yang biru tadi? Nah, baik. Air mutlak, satu. Baik. Yang kedua apa? Air muqayyad, 2. Yang ketiga apa? Air najis, 3.
Air mutlak, air muqayyad, air mutlak, air muqayyad, air najis. Yang mana yang paling banyak keadaannya? Yang paling banyak keadaannya apa? Air mutlak gitu. Ini kemasukan ini air mutlak, ya ini kemasukan ini juga kebalikannya, ini maksudnya air mutlak. Kemasukan semuanya tapi berubahnya sedikit juga air mutlak. Asalnya air juga air mutlak. Jadi air pada kebanyakan keadaan air mutlak. Nanti berubah menjadi air najis kalau kemasukan najis dan berubah sifatnya. Baik? Atau kurang dari 20 akan datang. Nanti berubah air muqayyad kalau kemasukan 3 ini plus merubah signifikan, baru jadi air muqayyad. Baik, Allahu a'lam bishawab. Sudah. Kadang-kadang perhatikan di matan, wa idza taghayyara ta'mul ma'i aw launuhu aw rihuhu. Kalau rasa air atau warnanya atau baunya berubah taghayyuran fahishan, dengan perubahan yang signifikan, perubahan yang besar, jelas ya, perubahan drastis, bi mukhalatati, lihat mukhalatah, dengan larutnya syai'in tahir, larutnya sesuatu yang suci, yastaghnil ma'u anhu, yang air yang biasanya tidak terdapat dalam air. Contohnya apa? Za'faran, asnan, jis, an-nur, alkohol, maka hukumnya lam tajuzit toharatu bihi, tidak boleh tohar dengannya karena sudah berubah menjadi air muqayyad. Baik. Paham ya? Selanjutnya, kalau kita sudah paham ini, di sini tinggal dikecualikan. Oh, ini tetap air mutlak, ini tetap air mutlak, ini bukan air muqayyad. Baik. Lihat kata kalimat selanjutnya. Wala yadurru taghayyuru bil muksi. La yadur, tidak ada masalah. Kalimat tidak ada masalah artinya tetap boleh dipakai berwudu. Tidak ada masalah kalau tagayyurnya gara-gara diam tinggal di satu tempat. Maksudnya airnya berubah bukan gara-gara kemasukan benda apapun, tapi karena diam dalam jangka waktu yang lama. Saya pernah cium air yang tersimpan dalam drum tertutup lama, kan bau ya? Ya kan? Air dalam drum besar, isi air terus tutup 1 bulan saja terus buka, pasti bau sekali. Jelas sampai sini? Nah, ini airnya berubah, baunya, rasanya, warnanya berubah, tapi berubahnya bukan gara-gara apa? Bukan gara-gara ada yang masuk, tapi gara-gara tinggal berdiam dalam jangka waktu yang lama. Maka air tersebut tetap boleh dipakai berwudu, walaupun busuk, walaupun bau, walaupun pahit, ya, tetap boleh. Kenapa? Kalau ada yang bertanya, tapi kan sifatnya berubah, jadi bau airnya. Betul berubah, tapi berubahnya bukan gara-gara kemasukan. Syaratnya harus ada yang kemasukinya dulu. Dalam artian begini, kalau masih ada air yang lain ya jangan pakai air itulah, pasti banyak kumannya. Cuman maksudnya kalau ada air itu tidak boleh tayamum. Paham? Itu hukumnya. Kalau masih ada air itu, walaupun tinggal air itu, tidak boleh tayamum karena itu masih dibilang air. Paham? Wala yadurru taghayyurun at-taghayyuru bil muqs. Walaupun perubahannya signifikan, tapi selama gara-gara tinggal di suatu tempat, diam di situ, walaupun bukan karena kemasukan, maka tetap la yadur, boleh dipakai berwudu. Awit turab, sebagaimana tidak masalah, tetap boleh dipakai berwudu air yang berubah gara-gara kemasukan tanah. Baik tanahnya memang ada di situ atau tanahnya diangkut dari luar dimasukkan dengan sengaja ke dalam. Ya, walaupun dengan perbuatan manusia, bukan tanahnya jatuh sendiri atau tanahnya sudah ada dalam air, memang enggak. Boleh seperti itu, boleh juga manusia yang menambahkan tanah ke dalam air dengan sengaja, maka tetap boleh dipakai berwudu. Kenapa? Karena tanah termasuk benda-benda yang biasanya ada dalam air. Apalagi tuhlub. Tuhlub itu apa itu, tanaman di atas biasa, tanaman hijau lebar, teratai. Nah, tuhlub. Ini kan teratai kalau banyak di air itu berubah warna, air, baunya kan begitu. Nah, tidak ada masalah karena teratai memang biasanya ada di air. Ya saja, teratai memang tumbuh sebagaimana air berubah gara-gara lumut. Mau diapain? Lumut memang ada dalam air. Paham? Walaupun berubah signifikan, tapi gara-gara teratai, gara-gara lumut, gara-gara apalagi cenggondok, ya, tanaman-tanaman yang ada di air nggak ada masalah. Paham? Tidak merusak air, tetap boleh dipakai berwudu. Wa ma fi maqarrihi wa marrihi, atau airnya berubah
gara-gara sesuatu yang ada di makor, di tempat berdiamnya, au mamar atau tempat lewatnya. Ya, misalnya gimana? Misalnya ada danau, datarannya itu, dasarnya itu tanahnya tanah apa? Kapur misalnya. Itu kan berarti apa? Makor. Memang sudah ada di makor, tempat berdiamnya air. Ya, atau tanahnya tanah bebatuan gitu. Dasarnya, atau mamar, berubah gara-gara sesuatu yang dilewati oleh air, sungai, tanah, terus tiba-tiba ada satu bagian gitu ya, berubah, bukan tanah dasarnya, dilewati air di situ, paham? Dan merubah sifat air, maka tidak ada masalah. Karena itu masuk dalam di sini, tidak bisa dihindarkan air darinya. Biasanya ada. Bagaimana caranya menghindarkan air dari sesuatu yang benda itu ada di makornya, di tempat berdiamnya air, atau di mamar, tempat berlalunya air? Nggak bisa dihindari. Maka yang seperti itu aman gitu. Nah, itu walaupun berubah signifikan, signifikan, berubah drastis. Tapi selama berubahnya oleh zat yang memang biasanya ada di makar, tempat berdiamnya air, atau mamar, tempat lewatnya air, maka tidak ada masalah. Wala yadurru taghayyur bimujawir. Sebagaimana la yadur, tidak ada masalah, tetap boleh berwudu kalau dia berubah signifikan dengan benda yang apa? Mujawir. Lihat, apa mujawir? Kebalikan dari mukhalid, yang tidak larut. Seperti apa? Kal'ud, seperti kayu. Ada kayu ranting jatuh di pohon di samping danau, jatuh patah masuk ya ke dalam air, merubah sifat air, nggak ada masalah. Iya, nggak ada masalah. Waduhun, apa itu duhun? Minyak. Iya, air dengan minyak kan tidak bisa menyatu kan, tidak bisa larut kan? Yang mujawir boleh. Yang penting ya tadi. Jadi kalau misalnya ada air, ketumpahan minyak, kan terpisah ya, tidak menyatu. Paham? Tidak menyatu. Ini masih bisa berwudu darinya. Walaupun mungkin airnya mengalami perubahan sedikit karena minyak, tapi pada dasarnya dia mujawir, tidak menyatu air dengan minyak. Wal muqayyab. Muqayyab ini kayu, kayak kayu harum, kayu gaharu, ya ada semacamnya mungkin. Nah, wallahu alam bissawab. Nah, bagaimana cara membedakan mukhalid dengan mujawir? Cara membedakannya mudah. Sebagian mengatakan dilihat dari sisi pandangan. Kalau ketika dia sudah masuk ke dalam air itu, mata tidak bisa membedakan mana air, mana selain air, maka itu namanya mukhalid, larut. Tapi kalau mata masih bisa bedakan, namanya mujawir. Contoh misalnya air kemasukan minyak, kan bisa, mata masih bisa membedakan. Air kemasukan kayu, masih bisa bedakan ini kayu, ini air. Tapi coba air panas dengan gula pasir, bisa dibedakan mana gula mana air? Sudah nggak bisa, larut. Itu namanya apa? Mujawir. Mata sudah tidak bisa membedakan. Tapi kalau mata masih bisa bedakan, tidak bisa lagi. Itu namanya mujawir. Ada sabun jatuh dalam kolam mandi, ya. Nah, air sabun bisa dibedakan. Namanya apa? Mujawir. Tapi kalau sabun cair larut, nggak bisa dibedakan. Baik. Ini cara membedakan mujawir dengan mukhalid. Ada juga yang mengatakan begini. Cara membedakannya adalah kalau dia sudah bercampur dan bisa dipisahkan kembali, itu namanya mujawir. Tapi kalau sudah bercampur dan tidak bisa dipisahkan kembali, namanya mukhalid. Kayak air, kita celupkan teh celup, air kita masukkan kopi. Bisa nggak disaring terpisah lagi, ini airnya, ini tehnya? Nggak bisa, ya. Itu namanya apa? Mukhalid. Namanya apa? Mukhalid. Tapi kalau pasir dengan air digabungkan terus disaring, dipisahkan, pasirnya tertahan, airnya turun, bisa kan? Ini namanya mujawir karena masih bisa dipisah setelah nyampur. Baik. Wala tasihhu taharatu. Sudah cukup sampai sini. Ini selesai terkait dengan apa? Terkait dengan air mutlak dan air muqayyad. Jadi perhatikan ini kaidahnya, aturannya. Ini selesai. Tidak akan ada permasalahan seputar air karena ini dipahami. Ini air bisa dipakai berwudu atau tidak dan seterusnya. Paham? Tidak diskal. Allahu taala alam bissawab.
Selanjutnya pembahasan terkait dengan air mustakmal kita pending saja insyaallah. Naktabi hadzal qadar sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.